Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat untuk menjalankan ibadah yang Allah wajibkan kepada setiap hambanya, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita selaku umatnya, semoga kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hadirin, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan sedikit materi yang telah guru saya tercinta ajarkan kepada saya dengan judul teman dan musuh. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia, yang notabene-nya seorang makhluk sosial, pasti tidak terlepas dari yang namanya teman dan musuh. Karena kita tidak bisa hidup sendirian dan kita juga tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. So, apa yang dimaksud dengan teman dan musuh? Teman artinya adalah orang yang selalu menemani dan mengajak kita kepada jalan yang benar dan selalu mengingatkan kita ketika kita berada di jalan keburukan. Sebaliknya nih dari teman, musuh. Musuh adalah orang atau zat yang selalu mengganggu kita ketika kita berada di jalan kebenaran dan selalu menemani kita, mengajak kita kepada jalan keburukan. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang pantas dijadikan musuh dan mana yang pantas dijadikan teman. Karena pada zaman sekarang banyak yang wujudnya menjelma menjadi teman, namun hakikatnya dia menusuk kita sebagai musuh. Kita juga harus pandai memilah dan memilih yang mana akan yang dijadikan teman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Almar'u ala dini khalilihi fal yang dur mayu khalilu." Sesungguhnya manusia akan mencocokkan dirinya dengan teman karibnya. Oleh demikian, perhatikanlah siapa yang akan dijadikan teman karib kalian. Dari penjelasan hadis tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kita harus mempunyai teman atau memilih teman yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Karena apa? Karena ketika teman kita mempunyai kebiasaan yang baik, maka kita akan terbawa baik. Tapi jika kita mempunyai teman yang memiliki kebiasaan yang buruk, maka kita pun akan ikut buruk. Jadi, sebelum kita menjadikan seseorang sebagai teman, kita harus tahu bagaimana sifat dan watak mereka. Jika wataknya baik, maka dia pantas dijadikan teman, dan jika wataknya buruk, tidak pantas dijadikan teman. Yang kedua yaitu musuh. Musuh terbagi menjadi dua, yaitu musuh zahir dan musuh batin. Untuk musuh zahir itu sendiri berarti musuh yang terlihat oleh mata kepala kita sendiri. Contohnya manusia. Misalnya musuh kita sebagai orang muslim adalah orang kafir. Yang kedua yaitu musuh batin. Untuk musuh batin berarti musuh yang tidak terlihat oleh mata kepala kita sendiri atau bisa disebut dengan goib. Nah, untuk musuh batin terbagi menjadi dua, ada setan dan hawa nafsu. Yang pertama yaitu setan. Setan menggoda manusia dengan beribu satu cara. Di antaranya yang pertama, memberikan penyakit baik zahir maupun batin. Yang kedua, menakut-nakuti orang yang berada di jalan keburukan. Dan yang ketiga, mengiming-imingi perbuatan maksiat dengan kelezatan sesaat. Contohnya berzina.
Zina adalah perbuatan maksiat dan menimbulkan kenikmatan sesaat, namun akan menimbulkan juga penyesalan yang tidak akan tuntas seumur hidup. Yang keempat, menggoda manusia dengan kelezatan duniawi. Dan yang kelima, menebarkan kebencian dan permusuhan. Contohnya, banyak perkelahian, banyak perceraian sepasang suami istri, itu disebabkan oleh gangguan setan. Yang kedua dari musuh batin adalah hawa nafsu. Hawa nafsu beda dengan setan. Kalau setan adalah godaan yang timbul dari luar manusia atau dari luar diri kita sendiri. Nah, untuk hawa nafsu yaitu godaan yang timbul dari tubuh manusia atau dari diri kita sendiri. Alasan mengapa hawa nafsu dijadikan musuh karena sifat hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan dan membuat kita malas ketika kita beribadah. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita harus bisa menguatkan iman kita untuk menahan hawa nafsu dan godaan setan. Ketika kita berpuasa, kita melihat sesuatu yang bisa membuat kita marah, kita harus bisa menahannya. Ketika kita berpuasa, ketika kita siang hari merasakan panasnya matahari, kita harus bisa menahan lapar dan menahan haus. Sehingga datang waktunya berbuka, tuntaslah semua lapar dan haus. Nah, untuk musuh bisa diperangi oleh dua cara. Yaitu untuk musuh zahir bisa diperangi dengan senjata atau fisik, contohnya dengan berperang. Nah, untuk musuh batin bisa diperangi dengan cara berzikir. Sebagaimana Imam Ghazali berkata yang artinya, tidak ada obat dan tidak ada senjata untuk musuh batin kecuali dengan berzikir, baik sirri maupun jahra. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah kita harus bisa membedakan mana yang bisa dijadikan teman dan mana yang bisa dijadikan kita musuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ungdur man qala wala tangdur man qila. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.